Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Melanjutkan kajian mampir tema tauhid yang insyaallah kita akan membaca bait yang ketujuh, waqaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Dan tak terasa sudah bait demi bait dan tidak bisa digas laju karena memang sepadat itu materinya dan mubazir eman kalau dilaju-lajukan. Nah, kecuali memang yang sudah umum dibahas. Tak terasa sudah beberapa sifat wajib kita bahas yang pada intinya mulai dari sifat nafsiyah maupun salbiyah. Titik beratnya adalah mengunikkan sifat Allah SWT. Sebagaimana kita menggaungkan apa yang telah digaungkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu mendefinisikan tauhid dengan idrokul mufradin. Ifradul tak lupa tuh. Tadi lah. Ifradul qadim minal muhdas, ya. Mengunikkan Sang Maha Qadim Allah SWT dari al-muhdas, yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Jadi pertanyaannya biar kita bisa mereka-reka dan bertanya-tanya dan mencari jawabannya dengan materi yang akan kita baca pada malam hari ini. Kalau ujung-ujungnya gagal tuh, lancar gak? Lancar. masih trauma tuh. Jadi berdasarkan definisi dari Imam Junaid al-Baghdadi, Ifradul Qadim minal muhdas, maka muncullah teori menambahkan embel-embel maha. Menambahkan embel-embel maha dari setiap sifat Allah SWT, baik Asmaul Husna maupun sifat wajib. Dan kita akan menguji teori tersebut. Nah, Menarik. ya. Karena kita uji ya berarti. Menguji dalam rangka untuk menambahkan keyakinan, jadi bukan untuk mematahkan. Hasya wa kalla. Jadi kita awali dengan materi yang lalu tentang wujud kidam bako sampai habis itu bisa diterapkan dengan menerjemahkannya dengan menambahkannya embel-embel maha. Mulai dari ada, maha ada, dengan titik berat menafikan ada yang biasa aja. Kalau makhluk kan adanya menuntut adanya penampakan dan lain-lain. Kalau Allah maha ada, harus beda. Begitu pula dengan kidam, maha terdahulu, sehingga tidak memiliki awal sebagaimana makhluk biasanya. Begitu pula dengan bako, takkan pernah sirna, ya kan, maha kekal. Kita tambahkan maha kekal, sehingga takkan pernah sirna. Begitu pula dengan puncaknya dari maha-maha ini sebenarnya terletak pada mukhalafatuhu lil hawadis, yaitu berbeda dengan makhluk. Disinilah puncak daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat untuk menafikan segala kekurangan Allah SWT. Dari sekian banyak kekurangan yang bisa dianggap sebagai kekurangan yang paling nyata adalah penyerupaan atau keserupaan kepada makhluk. Ini yang sangat-sangat dinafikan dari sifat salbiyah. Sehingga cocok sekali kita memilih diksi maha unik atau mengunikkan Allah. Karena mengunikkan Allah titik beratnya dengan menepis segala kekurangan khususnya dalam bab keserupaan. Nah, itulah titik berat daripada sifat salbiyah. Sehingga Allah maha beda. Kemudian begitu pula dengan puncak daripada belajar sifat mukhalafah lil hawadis adalah tarkul idrok. Nah, itu catatan yang sangat perlu digaungkan.
Jadi tarkul idrok, idrok. Setelah kita mensalep daripada segala jirmiyah, ardiyah, kulliyah, dan juz'iyah agar tidak ada pada Allah SWT, maka puncaknya lagi harus bergolkan tarkul idrok, idrok. Nah, jangan sampai mencari zat Allah SWT fahuwa isyrok wal-iyazubillah. Kemudian muncul sifat berikutnya yaitu qiyam binafsihi atau al-qiyamu binafsi. Dengan highlight yang saya soroti sosok Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam kitab Nurul Zolam menghindari istilah-istilah yang biasa kita kenal di kitab-kitab tauhid pada umumnya. Mulai dari kitab Kifayatul Awam ataupun kitab Jauharatul Tauhid ataupun syarah-syarah lainnya yang menggunakan istilah al-mahal, al-mukhassis, namun langsung menggunakan definisi daripada al-mahal dan mukhassis tersebut. Apa? Yaitu al-istighna an zatin yakumu biha dan al-istighna anil mujid. Nah, jadi sebuah teladan juga, atau mungkin ini alternatif selera yang beliau pilih. Beliau menghindari beberapa istilah-istilah yang mungkin ketika diajarkan ke pemula itu akan terbingungkan dengan istilah-istilah baru yang masih jelimet, kayak mahal, mukhassis. Sekalipun mungkin dalam pikiran ulama lain, justru dengan adanya penamaan-penamaan tersebut, kita juga punya ibarat gantungan baju, kita bisa mencantolkannya di gantungan tersebut dengan mudah. Jadi ibarat hafalan tentang istighna an zatin yakumu biha ataupun istighna anil mujid itu bisa tercantol dengan pengistilahan mahal maupun mukhassis. Nah, tapi tentu ini ada hikmah-hikmah tertentu yang dipilih oleh mu'alif. Kemudian yang baru hangat kemarin dibahas oleh qori kita tentang wahdaniyah. Nah, hangat ya, karena itu berbicara masih tentang perbedaan Allah SWT dari makhluknya. Cuman titik beratnya dari segi keberbilangan. Nah, dan lagi-lagi yang saya soroti juga, Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidak menceploskan istilah kam atau kumum al-khomsah. Tidak menjelaskan itu. Tidak mengistilahkan atau memunculkan istilah tersebut. Tapi secara teknis penjelasan, wah, lengkap itu. Ya, jadi gaya beliau ya, bisa dibilang gaya beliau menghindari pengistilahan-pengistilahan yang mungkin bikin shock terapi untuk beberapa pemula. Tapi ketika kita sudah belajar versi istilah-istilah unik tersebut dan bersyukur dengan adanya istilah tersebut, ngelihat versi ini ada sedikit salut-salutnya juga. Nah, apalagi bagi yang sudah menghatamkan Kifayatul Awam kemarin, baik yang ada bolosnya ataupun tidak. Oh ada. Itu sangat terbantu sekali dengan Nurul Zolam. Jadi semacam dirangkumkan, yang walaupun kayak rangkuman, tapi lumayan padat juga ini hasil rangkumannya. Ini menunjukkan kecerdasan sosok Syekh Nawawi Al-Bantani, mampu meracik pemahaman beliau yang luas dengan dosis yang lengkap, tapi nggak menebalkan buku gitu. Ups. Oh maksudnya? Nyindir nih. Jadi ada kesengajaan. Ini kan sesuai pasar ya. Karena memang ini yang ingin dicetak dengan buku yang sekecil ini, ya, maka diperlukan semacam itu. Beda kalau ingin mencetaknya dengan ukuran yang berjilid-jilid. Ya. Kemudian kita masuklah ke pembahasan pada malam hari ini. Ya, pembahasan apa itu? Yaitu haya. Sebagaimana yang ada di Nazom, yaitu waqaimun ghani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Yang kadang di beberapa kitab itu sifat hayah ini enggak di pertama, ya enggak sih? Enggak di sifat ma'ani yang pertama. Malah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani yang pertama kan kudroh dulu ya, sifat ma'ani yang pertama. Cuman karena untuk menyesuaikan nazom, waqaimun ghani wa wahidun wahai.
Qadir muridun alimun bi kulli syai. Biar ai. Ini udah sebenarnya nanti saya punya alasan lagi. Oh iya. Oh betul. Sekalipun hal normal yang kita biasa saksikan di kitab lain, ketika disesuaikan dengan urutan hayah itu di awal, itu kok asik. Karena dia merupakan syarat daripada keabsahan semua sifat-sifat ma'ani yang lain untuk ada. Sehingga dia lebih layak untuk di awal. Tapi kok cocok dengan nazom gitu. Ini super cerdas ini, Masya Allah. Ini bukan menjilat karena nggak ada efek keuntungan duniawi yang didapat. Oke, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wal hayah. Itu ya. Wal hayatu dan maha hidup. Ya. Awal-awal udah kita tambahkan embel-embel maha hidup. Jadi kita sudah masuk ke sifat ma'ani. Sifatun tusahhihu li dzatil lati qamat biha an ta'lama wa taqdiro. Apa itu hayah? Hayah adalah sebuah sifat tusahih yang melegalkan lizat untuk zat allati qamat biha yang mana zat itu ada biha bisifah dengan adanya sifat an ta'lam wa takdir untuk bisa mengetahui dan berkeinginan, berkuasa. Jadi syarat untuk zat bisa mengetahui dan berkuasa itu harus ada sifat yang bernama al-hayah. Sehingga sifat ini harus wajib ada pada Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, berpasrahlah kepada zat yang maha hidup yang tak akan pernah mati. Jadi sifat hayah mengawali daripada sifat ma'ani. Sebagaimana kita ketahui, sebagai highlight juga bahwasanya sifat salbiyah maupun sifat ma'ani, saya tekankan sekali lagi dengan teori yang sama, itu bisa diterapkan teori menambahkan embel-embel maha di setiap sifat-sifat yang ada. Tapi saya mencari perbedaan. Apakah embel-embel maha di sifat salbiyah itu sama dengan embel-embel maha yang ada di sifat ma'ani? Begitu Ustaz Fauzi. Sama maksudnya? Sama dari arti apakah sama-sama menafikan keserupaan dan kekurangan? Iya. Awalnya saya mau bilang iya, tapi setelah dikaji-kaji bisa loh jadi tidak. Oh, tidak bisa. Tidak dalam arti bukan menafikan, tapi ini dari sudut yang berbeda. Contoh, jadi sama-sama mengunikkan. Saya memberi sebuah bagan, baik sifat salbiyah maupun sifat ma'ani, itu sama-sama mengunikkan daripada sifat Allah. Tapi apa bedanya? Kalau sifat salbiyah itu menafikan kekurangan dalam Sifat apa? salbiyah, menafikan kekurangan dalam kurung keserupaan yang berbau dengan makhluk. Beda dengan sifat ma'ani. Ya. Beda dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu juga mengunikkan, tapi yang diunikkan adalah pertama, ditetapkan dulu sifatnya. Pertama kita tetapkan Allah hayah, kudroh, irodah, ilmu. Cuman penekanannya adalah menetapkan kesempurnaan. Berarti lebih sempurna gitu. Tidak serta-merta yang ditetapkan dengan sifat itu hina. Misalkan kita tetapkan manusia dengan sifat apa setelahnya ini? Ilmu. Nah, bagus kan? Orang itu berilmu. Tapi untuk Allah itu tidak cocok dengan sifat normal ilmu saja. Allah tuh maha mengetahui, lebih sempurna. Jadi penekanannya itu lebih ke menetapkan sifat dengan lebih kesempurna, lebih sempurna. Beda dengan sifat-sifat salbiyah, ketika kita menetapkan bahwasanya manusia itu bakok misalkan, dari awal udah nggak mungkin. Udah nggak bisa ditetapkan kepada manusia, udah betul-betul nukson lah. Jadi letaknya sama-sama mengunikkan, cuman yang satu itu menafikan keserupaan yang berbentuk kekurangan. Kalau yang satu sifat ma'ani ini lebih
menetapkan kesempurnaan, yaitu Allah punya sifat ini tapi dengan cara yang tidak sama dengan manusia. Menafikan kehidupan juga. Tapi lebih spesifik gitu. Oh. Biar beda. Secara umum ada kesamaan, Iya, tapi iya. dia lebih beda lagi gitu. Jadi nggak serta-merta kita bilang maha yang ada di sifat Allah yang salbiah dan ma'ani itu betul-betul plek ketiplek sama. Nah, karena dari awal udah dibedakan ya kan, satu sifat salbiah, satu sifat ma'ani. Sekalipun kalau salbiah itu diksinya udah mengarah ke menafikan. Tapi kalau sifat ma'ani belum ada penekanan sempurna gitu. Nah, mungkin bisa dicetuskan sifat kamaliyah itu beda ya? Ngoreksi ulama gitu. Enggak. Bolos lagi ulama. Ya ini kan, Sorry Bayu. terkadang Terkadang. perbedaan itu sering dianggap kritik ataupun mengoreksi ya. Enggak. Ini Iya fair. Tapi alangkah lebih baiknya bagaimana menurut antum gitu. Jadi paham itu diskusikan baru mengkritik. Ini konsepnya belum utuh tiba-tiba mengkritik. ya seperti itulah ya. Lanjut. Nanti biar Ustaz Fauzi mengeluarkan bukunya. Jadi sengaja Gimana saya? sengaja apa namanya? Kopi ini diminum. Jadi kajian mampir ini tempat mewadahi keresahan-keresahan yang ada kawan-kawan. Jadi keresahan ini akan diobati. Kecuali keresahan ekonomi ya. Pinjam dulu 100. Boleh balikan 200. Balik kedua. Ya, itu hayah ya. Hayah jadi tentang hidup. Berarti maha hidup. Karena hidupnya manusia normal, ya ada matinya. Tapi beda dengan hidupnya Allah. Hidupnya tidak diawali dengan tidak hidup dan juga tidak diakhiri dengan mati. Kemudian kudroh. Wal kudrotu sifatun tusahihu lizati antaf'al wa tatruk. Sedangkan sifat kudroh itu adalah sebuah sifat yang tusahih melegalkan lizat untuk zat agar bisa antaf'al wa tatruk. Agar bisa zat itu melakukan dan meninggalkan, maka zat tersebut harus punya satu sifat yang namanya kudroh. Qala ta'ala, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani menghindari pengistilahan dengan ijadul mumkin wa i'damuhu. Tapi lebih memilih diksi yang lebih sederhana, yang santai, yang lebih familiar di telinga oleh santri-santri yang pemula dengan antaf'al wa tatruk. Ya. Ya, biasa kan kita ketemukan dengan pembahasan ijadul mumkin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Ya. Di sini yang penting kudroh itu adalah sebuah sifat yang pasti ada pada sebuah zat agar bisa melakukan dan meninggalkan sesuatu. Jadi kita umumnya kan pakai istilah takdir. Iya. Itu sifat yang memberikan takdir. Ini kesohilidat, antaf'al, wa tatruk. Oh, biasa pakai itu asir. Iya. Ya, kalau pakai susohi ini kok asik gitu. Iya, Melegalkan lebih simpel gitu ya. ya. Langsung nyek, oh iya. Nggak sah kalau zat nggak punya sifat kudroh untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu. Atau kita baca dulu sampai ilm ya, baru Iya. kita bahas. Karena target malam ini sampai ilm. Untuk sama basor itu agak sulit. Jadi perlu korek yang lain. Ya, karena itu yang kasif itu. Maksudnya kori berikutnya siapa? Yang lebih layak untuk mengemban amanah ini. Kemudian wal irodah. Sama. Wal irodah berkeinginan, ya, ingin adalah sebuah sifat tadi menuntut tarjiha ahadil jaizen. Nah, lagi-lagi menggunakan diksi Yang familiar ya. tarjih, Iya. mengunggulkan
Beda dengan bahasa lain taksis, ya kan? Udah dengar kadang otak Istilahnya agak teknis ya, yang hanya Iya. sebagian orang baru bisa paham dengan istilah taksis. tapi tadi kalau udah belajar workshop deep learning jadi akan mengkaji daya berpikir manusia. Di antaranya ada yang bernama challenge. Ada otak-otak yang ketika diberi istilah rumit malah apa ini? Iya, iya. Nah. Tertarik gitu. Iya. Sekalipun ada juga yang punya daya pikir problematik. Ketika menemu problem, kapak payah tuh. Jadi guru harus memahami itu semua ya. Kalau mau seminar nanti aja sampai. Oh iya. Jadi karena mempertimbangkan ada daya peserta didik yang berpikir agak sulit dengan istilah-istilah yang sulit, sehingga dimunculkan tarjih ahadil jaizain. Berarti akhirat apa? Nurul Dolam ini sudah deep learning. Tanpa disuruh dan tanpa Pada seminar, workshop gitu. iya. Nah, karena beliau ini kan Senawi orang Indonesia kan, dia tuh berbicara dengan bahasa kita, maka lebih tepat, lebih enak gitu loh, ke sense bahasa kita. Kalau yang kita tahu umumnya kan pakai istilah taksis gitu kan, yang kita sebagai orang Indonesia harus memberikan opsi atau pilihan makna. Kalau ini kan pakai tarjih ahadil jaizain, langsung gampang kita pahami. Yang mungkin orang Arab atau orang lain biasa aja dengan taksis gitu ya. Iya. Kita Tidak aja tahu lah orang yang mungkin punya sense bahasa Arab yang lebih peka dua orang. sangat singkawang. Kemudian ahadil jaizain, ini kan salah satu dari dua kemungkinan yang boleh-boleh saja terjadi, alal akhir yang juga boleh-boleh terjadi juga. Atau kalau pakai bahasa lain, taksisul mungkin biba'di ma yajuzu alaih. Ya. Cuman penekanan nanti goal dari belajar irodah ini harus membedakan antara al-irodah dengan al-amru. Sama-sama menginginkan, kayak menginginkan. Padahal yang satu al-amru perintah, yang satu irodah, betul-betul menginginkan. Atau bahkan dibeda-bedakan juga dengan al-irodah, al-ilmu dengan ar-ridho. Nanti di buku saya ada. Sangat lengkap sekali ya. Ya. Tapi Boleh aja. tapi yang perlu kita garis bawahi, kenapa yang kayak gitu nggak dicantumkan di sini gitu kan? Berarti kan ada prioritas, ya, Iya. Maksudnya untuk menyuapkan. Ustaz Fauzi tidak prioritas gitu. Udah. Enggak, beliau ada versi prioritasnya, ada versi suapan lebih lanjut. Iya, iya. Tanpa harus beli buku 2 lebih. Saya dibayar kawan-kawan. Ini bayarannya. Dan terakhir, belum. Qala ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu fa'al. Ayat yang sangat berkesan. Fa'alul lima yurid. Pasti akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Pasti fa'al. Dan ditutup dengan al-ilmu. Ini satu paket. Ilmu ya. Kudroh ke irodah, irodah ke ilmu, ilmu ke hayah. Itu ya. Ya, Nanti itu cara mainnya. tapi nggak urut. Tapi urut itu tergantung sih. Mau diurutkan secara apa kan gitu ya. Jadi nggak bisa disalah-salahkan. Karena emang nggak salah. Ditutup dengan wal ilmu. Sedangkan wal ilmu adalah sifatun, sebuah sifat yang kasyif bihasyi, yang akan terungkap sesuatu inda ta'alukiha bihi. Ketika sifat berhubungan dengan sesuatu itu. Misal, kalau Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu, sesungguhnya Allah, alim bikulli syai'. Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ubah ayat nih. Enggak, Secara pemaknaan. iya, karena gini guys, orang Arab itu hobi bikin kalimat dengan struktur K-nya itu dimodif-modif. Kalau orang Indonesia kan SPOK. Iya, iya. Kadang K-nya ini di tengah-tengah, SKP, SPK, KSPO. Jadi biar kita memudahkan audien yang kalangan Indonesia ini, kita SPOK kan lagi gitu. Iya, iya. Urutannya. Iya.
Wah, netizen ini. Hampir dianggap anu ya. Ya kan saya mewakili netizen. Oh ya. Sangat-sangat anu. Impersonate. Kemudian innallaha bikulli syai'in alim. Berarti bikulli syai' sifat ilmu dita'alluqkan ke segala sesuatu ya, berarti sudah tersingkap itu segala sesuatu bagi Allah SWT. Cuman tadi al ilmu di sini harus diartikan dengan maha. Jadi beda dengan manusia yang kalau mengetahui sesuatu pernah tidak tahu, kemudian tahu dan lain-lain. Itu pengetahuan yang normal-normal aja, enggak hina sih, tapi terlalu normal gitu. Sedangkan sifat ma'ani harus maha sempurna. Jadi harus maha lebih keren proses cara ngilmunya. Wa anallahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah SWT pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Faqaulun nazim alimun bikulli syai'. Alimun bikulli syai'. Iya kan? Di nazamnya alimun bikulli syai'. Itu sawa ungkana mujmalan au mufassalan. Jadi pengetahuan Allah, nah ini yang sering diangkat oleh Syekh Ahmad Fauzi Asinggawangi. Apakah pengetahuan Allah mencakup? Nah, ini ditegaskan oleh beliau nih, wahai Syekh. Sawa ungkana mujmalan, mau itu global, au mufassalan ataupun detail, mungkinan kana au mumtani'an au wajiban, semuanya itu terliputi oleh pengetahuan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada yang ingin ditambahkan? Ada. Para syuyukh wal masyayikh wasepuh. Dilengkapkan aja sekali satu alinea Ustaz. Sama basar kan sedikit Ustaz. Ini ada Ustaz. Agak beda sama Basar Kalam tuh agak beda. Oh iya kah? Dari sisi keterangan. Cuman gitu mumpung beliau masih hidup gitu. Iya kan iya Ustaz. Kan mumpung masih hidup. Enggak. Kita enggak tahu. Kaya itu. Film itu biar ditunggu harus dibikin part. Oh, Ntar nggak ditunggu nih sama Basor jadinya. Harus dibikin penasaran. Kita tambahin sedikit. baik ya. Di mananya? Di mic-nya. Oh iya. Di Hayah. Tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di mana di di kitab ini Kifayatul Awam secara urutan, saya mulai secara urutan dulu. Pembahasannya itu kan kudrah, iradah, ilmu, hayah. Baru kemudian sama basar kalam. Jadi hayat itu ada di tengah-tengah antara tiga sifat sebelum dan setelahnya. Kalau di Imam Sanusi itu akhir malah pembahasan hayat itu. Kalau di sini di awal. Jadi lengkap sudah itu maksud saya. Para ulama meracik kitabnya itu dengan urutan yang sudah lengkap. Yang di awal ada Nurul Dolam, yang di pertengahan ada Kifayatul Awam, yang di akhir itu ada di Imam Sanusi. Kalau diminta suruh memilih Ustaz Bayu, saya lebih milih Mas Sanusi. Karena begini, setelah menjelaskan apa kudroh, iradah, ilmu, hayat, ilmu sama basar kalam, hayat, itu nanti akan ketemu poinnya bahwa goal dari semua sifat tadi itu adalah hayat. Artinya begini, setelah kita sudah menjelaskan tahu semua itu kudroh apa, iradah apa, ilmu apa dan seterusnya, nanti di hayat beliau menjelaskan semua sifat ini kalau tidak ada hayat tidak mungkin ada. Plot twist-nya di situ itu. Jadi kan ketika membahas tentang hayat kita langsung ngeh sifat apa yang kemudian pasti tiada ketika hayat ini tiada begitu. Lebih kena lah. Tapi kalau mau dilihat dari sisi lain, misalnya di kitab Kifayatul Awam, kenapa di tengah-tengah? Saya sempat mikir itu. Untuk menunjukkan bahwa sifat sebelum dan setelahnya itu tidak akan ada tanpa hayat. Jadi dia ini penyeimbang kira-kira, maka di tengah saja. Nah, kalau di awal ini untuk melegitimasi atau untuk memberikan wanti-wanti bahwa tanpa hayat, tanpa sifat yang di awal ini, semua sifat setelahnya mungkin ada. Jadi ya sama-sama keren lah. Cuman kalau secara pemahaman, secara pemahaman, kalau saya pribadi lebih suka penjelasan urutan yang disampaikan oleh Imam Sanusi. Ada punchline-nya di sana. Iya, di situ. Ketuk palu, plat, selesai. Langsung selesai itu kan. Tapi mudah-mudahan si santri tetap hadir pas pelajaran itu. Iya, kalau tidak repot gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan perbedaan sifat salbiyah dengan ma'ani. Tadi yang disampaikan oleh beliau sudah benar, serius sudah benar. Cuman ada beberapa celah nanti di situ kalau semisal kita mengistilahkan dengan misalnya sifat salbiyah itu menegasikan keserupaan, sementara sifat ma'ani itu menyempurnakan.
Nanti ada pertanyaan di situ, apakah sifat salbiyah tidak menyempurnakan? Nanti begitu celahnya. Nah, penjelasan yang sementara ini saya temukan terkait dengan perbedaan sifat ma'ani dengan salbiyah itu ada di kitabnya Syekh Said Fauda. Sementara baru di situ saya temukan penjelasannya. Di kitab-kitab lain yang terbatas yang saya punya itu saya belum nemu. Dan itu keren dan jarang dibahas. Ini bahas. Entah jarang dibahas atau mungkin saya yang ini yang kurang explore ya dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin. Nah, secara sederhana begini kira-kira perbedaan sifat salbiyah dengan ma'ani. Kalau sifat salbiyah ketika disebutkan bako, maka makna itu langsung tertuju kepada tidak bermula. Makna aslinya, makna juninnya. Sementara kalau ma'ani itu ketika disebut misalnya kudroh, maka makna tersebut langsung merujuk kepada berkuasa begitu. Nah, sementara kalau sifat bako tadi itu makna aslinya itu tidak bermula. Makna sampingannya adalah ini. Bukan. Baru ya. Tidak kekal Terdahulu ya, betul, terdahulu. Tidak. Beliau menjelaskan dengan istilah teknis. Jadi kalau salbiyah itu ada makna mutobakoh, ada makna iltizamnya begitu. Ma'ani juga sama, ada makna mutobakoh, makna iltizamnya, kira-kira begitulah. Diistilahkan dengan begitu. Misalnya kalau saya nyebut irodah, maka maknanya itu langsung ke kehendak. Bukan tidak terpaksa. Bukan. Ketika terpaksa bukan ke sana. Maknanya itu kalau ma'ani. Kalau salbiyah enggak. Ketika disebut kidam, maka maknanya itu langsung tertuju kepada tidak bermula. Kenapa diunggulkan? Bukan terdahulu. Itu makna mutobakoh dengan iltizam. Itu istilah teknis dalam mantik. Kenapa didahulukan? Apanya itu? Makna Salbiyah dengan iltizam ke adamunya. Kok nggak malah ke makna mutobakoh aslinya? Nah, mungkin ini karakter bahasanya mungkin begitu. Misalnya ya. Kenapa kok makna mutobakoh dari bako adalah tidak bermula begitu ya? Ya, kok dipaksakan? Bukan dipaksa. Mungkin disengajakan. Mungkin karakter ininya begitu, karakter bahasanya itu. Maknanya itu memang ke sana arahnya. Atau mungkin secara logotan mutobakoh. Kalau udah secara istilah khusus tauhid, itu ini tidak dijelaskan. Sementara ini saya menganggap bahwa itu adalah satu-satunya satu-satunya penjelasan yang cukup bisa membedakan antara sifat salbiyah dengan sifat ma'ani. Harus didahulukan adamu sebagai definisi. Iya. Terkait dengan ini secara urutan, misalnya kenapa kok salbiyah dulu baru kemudian ma'ani, kata siapa itu namanya, Syekh Dardir kalau nggak salah, beliau menjelaskan selayaknya seseorang kalau dia mau mensucikan dirinya, pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan dirinya, bersihkan dulu, mandi dulu, baru kemudian tahalli dulu, tahalli dulu baru tahalli kan begitu kan. Belum tajalli. Gitu. Jangan aku Imam Mahdi ya. Tapi jangan aku Imam Mahdi. Tajalli Kudus. Kemudian apa lagi? Di sifat irodah. Di sifat irodah ini ada definisi yang tidak tercakup. Tapi kalau semisal kita melihat untuk siapa kitab ini, maka kita bisa memaklumi. Misalnya kan di sini dijelaskan sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhor. Titik sampai di situ. Itu yang netizen cara beliau mengkritik penulis. Enggak, bukan mengkritik, tidak. Makanya tadi saya garis bawahi bahwa kalau kita melihat tujuan dari Nur Dolam ini untuk siapa, maka kita akan memaklumi. Malah kalau Nur Dolam, misalnya kalau untuk pemula, buka Kifayatul Awam, lihat definisi irodah pasti bingung. Sifat yang apa definisi irodah itu? Tusohihu itu kan? Bukan. Taksis ya. Sifat yang mentaksis sesuatu yang mungkin dari sebagian mungkin yang lain. Gimana coba itu?
Itu kan apa maksudnya itu? Kalau ini kan simpel kan, sifat yang mengharuskan adanya pilihan salah satu di antara dua hal yang jaiz. Udah selesai itu. Ada dua pilihan. Terus fungsi sifat irodah itu apa? Memilih saja udah. Terus saya pilih ini, udah itu. Sesimpel itu. Yang tidak tercakup adalah Yang tidak tercakup itu adalah begini. Seandainya misalnya kayak Ustaz Bayu itu kan. Ustaz Bayu kaya. Berarti kan Allah menghendaki memilih, kan ada dua pilihan nih. Ustaz Bayu kaya, miskin. Yang ditarjih sama Allah itu adalah kaya. Pertanyaannya, apakah kemudian Allah tidak bisa mentarjih Ustaz Bayu itu miskin? Padahal miskin sama kaya sama-sama mungkin. Nah, sisi itunya yang tidak tercakup. Makanya nanti dijelaskan oleh para ulama yang kemudian saya kutip di buku saya. Bahwa itu lah urusan. tapi itu benar ya, serius itu benar itu. Bahwa sifat irodah itu adalah sifat yang menghendaki segala sesuatu yang mungkin, menghendaki sesuatu yang mungkin dari sebagian mungkin yang lain. Maksudnya adalah begini. Kalau Allah sudah mentarjih Ustadz Bayu kaya misalnya, bukan berarti kemudian Allah tidak bisa mentarjih Ustadz Bayu miskin, enggak. Jadi Allah tetap punya kehendak, punya kemampuan untuk menghendaki Ustadz Bayu miskin. Tapi itu sebagai sebagai ta'alluq suluhi qadim. Nanti ke sana arahnya. Makanya kan suluhi qadim sama sama tanjisi qadim itu kan ta'alluqnya itu. Jadi kenyataannya Ustaz Bayu kaya, tapi apakah tidak bisa Allah membuatnya miskin? Bisa. Allah punya kelayakan itu. Makanya perlu menyertakan ta'alluq suluhi qadim. tapi Baru kemudian tanjisi qadim. lantas definisi yang mencakup itu pakai diksi apa? Redaksinya. Saya lebih cocok untuk ini ya, untuk yang mencakup itu di kifayah. Lebih cocoknya. Karena menentukan salah satu dari sebagian mungkin yang lain gitu istilahnya. Alam akor ada. Enggak, ini ahadil jaizah ini. Entah, saya lupa ininya definisinya itu. Jadi di antara semua Allah itu mampu untuk menghendaki segala sesuatu. Cuman yang dikehendaki itu hanya sebagian saja begitu. Yang ditekankan itu dari sisi itunya. Tapi kembali lagi tadi ke garis bawah itu bahwa kitab ini diperuntukkan untuk para pemula. Jadi wajar dan sangat-sangat sangat-sangat keren lah ketika Imam Nawawi, Syekh Nawawi itu mendefinisikan dengan tarjih, menggunakan istilah tarjih itu lebih lebih Muhammadiyah gitu ya. lebih kena tarjih ahadil jaizah ini, salah satu di antara dua yang jaiz. Itu simpel lah definisinya, keren Definisi kan. kudrah pun tidak lengkap. Sifatun tusahul lidzati antara wa tasruka ahadil jaizan ala akharat gitu. Iya. Kalau mau main lengkap-lengkapan. Lengkap-lengkapan ya. Karena kan didefinisikan memang menuntut untuk begitu ya. Tapi tidak masalah, kembali ke tadi. Karena audiennya simplifikasi lah. Iya, audiennya itu adalah untuk orang-orang awam. Tapi asik ya, kitab ini menjadikan fase setelah Kifayatul Awam tuh pilihan yang Allah pilihkan untuk kita. Iya. Jadi enak untuk takrirnya itu enak. Kalau sadar. Kalau sulit di kifayah, kan nurut doang kan begitu. Ya. Untuk persoalan definisi sifat-sifat ini. Nah, kira-kira itu barangkali Ustaz Bayu. Yang lain barangkali ada tambahan. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Lanjut ke kajian fikih. Alhamdulillah tempat ya. Udah. Nanti kalau udah tasawufnya baru dieliminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi jaramin. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf. Aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karaha yang qasimu ila qismain. Kita lanjutkan setelah kemarin kita bahas bahwa air itu dari sisi hukum itu terbagi tiga secara global. Yang pertama suci dan mensucikan. Nah sekarang pembahasan air mutlak itu sendiri, air suci yang mensucikan itu
terbagi menjadi dua. Yang pertama ghairu makruhin istimaluhu, yang kedua makruhun istimaluhu. Jadi air yang suci dan mensucikan itu terbagi menjadi dua. Ada yang makruh, ada yang tidak. Makruh dipakai, ada yang tidak makruh untuk dipakai. Adapun air yang makruh menggunakannya itu wahwa arba'atun, ada 4. 1 al-ma'ul musyammas li khawfil baras. 2 syadidul hararah liman'ihi al-isbagh. 3 syadidul burudah liman'ihi al-isbagha kadzalik. 4 wa miyahu kulli ardin maghsubin 'alaiha. Jadi air suci dan mensucikan, dan itu bagian yang pertama, itu ada yang makruh, ada yang tidak. Dan yang makruh itu ada 4. Jadi air tohir, mutahhir, suci, mensucikan itu makruh dengan syarat 4. Ada 4 bagian. Yaitu yang pertama air musyammas yang terkena sinar matahari. Dan itu nanti ada syarat-syarat tersendiri. Salah satunya ilatnya karena takut penyakit baros. Baros ini belang, penyakit belang ya. Oh, itu alasannya. Ada di situ. Ada. Saya belum buka soalnya. Oh iya, saya maklumi. Oh, beta. Tak buleng gitu. Yang kedua air yang sangat panas. Ilatnya itu liman ihil isbah, karena tercegahnya isbah untuk menyempurnakan wudhu itu tercegah oleh karena air sangat panas. Makanya makruh. Yang ketiga sangat dingin, karena itu juga akan mencegah untuk kesempurnaan wudhu itu sendiri, karena terlalu dingin gitu. Dan yang keempat air di setiap tempat atau bumi yang bumi itu maghdub alaiha, dimurkai oleh Allah. Maksudnya ada tempat atau bumi tertentu yang pernah dimurka oleh Allah. Seperti misalnya waktu Allah murka kepada kaum Lut, itu buminya, air yang ada di situ menurut ulama itu makruh untuk dipakai. Kenapa? Ilatnya karena bumi itu pernah dapat laknat dari Allah atau murka dari Allah. Jadi 4 jenis air ini adalah air yang makruh untuk menggunakannya. Walaupun itu masih dalam kategori pertama, hukum bagian pertama dari air, yaitu dia tetap suci mensucikan, cuman makruh, itu aja bedanya. Nah, kembali ke awal kemarin tadi ada yang kurang Ustaz. Kita menjelaskan ada tentang air suci dan mensucikan itu ada juga dikasih nama tohur, ada juga mutlak. Kita keteteran untuk mengartikan air mutlak itu yang tidak mempunyai sifat yang melekat gitu. Aduh, koid itu dia dengan apa Ustaz? Ustaz Bayu ini ahli bahasanya. Embel-embel. Ya Allah, embel-embel ya. Di air mutlak, air yang tak berembel-embel. Oh, Sesederhana itu. sederhana ya. Air aja. Cerdas ya. Padahal kemarin kita bingung jadi koid. Ini barokahnya. Oh iya, kenapa jaketnya? Oh, Hadramaut. Iya. Ini masuk nanti kategori air yang makruh itu. Enggak, soalnya Hadramaut ini negara yang panas. Ya, ini warna partai. Oh, warna merah. Jadi kembali ke fokus yang kita pikir kemarin itu, kita menjelaskan kan air mutlak itu yang tidak terikat dengan apa? Embel-embel, kata Ustaz Bayu. Atau menurut saya itu tidak ada sifat, Mutlak kan terlepas. terlepas dari embel-embel. Jadi tidak tertempelkan sebuah embel-embel di namanya. Mm-mm. Air aja. Enggak pakai aja. Air juga. Kalau aja ada embel-embelnya itu. Pernah kita bahas itu. Jadi kesimpulannya begini. Misalnya itu air kopi. Air kopi itu ada embel-embel atau sifat tapi dia melekat. Contohnya, misalnya ini air kopi. Ketika kopi itu dipindahkan ke galon sekalipun, tetap orang kalau ditanya ini apa? Kopi. Jadi kopinya itu melekat. Embel-embel kopi. Kopinya itu melekat. Ini jus di gelas. Ketika ditanya jus itu yang ada di gelas, orang pasti bilang ini jus. Pindah di talam atau mangkok, tetap orang bilang jus. Jusnya itu melekat, Ustaz.
Beda dengan air mutlak, ada sifat atau embel-embel tapi dia munfak, ndak terikat. Contoh air galon. Karena tempatnya galon. Ketika air itu dipindah ke gelas air, gelas mineral. Ketika dimasukkan ke ceret, orang tidak ini apa? Air ceret. Jadi airnya itu tetap, ceretnya itu tidak ikut, Ustaz. Ada yang enggak, Ustaz? Dia itu Tapi maksud. di kotak. Botol kan iya. Teh itu termasuk bukan mutlak sudah. Itu karena tehnya itu melekat. Walaupun itu air, tehnya itu tetap. Mutlak. Jadi tehnya itu koid yang lazim namanya. Embel-embelnya kalau Ustaz Bayu sifatnya itu melekat. Walaupun teh itu dipindah di kotak ya tetap teh kotak. Pindah di botol, tehnya ikut, teh botol gitu. Beda dengan air mutlak tadi itu. Air simpan di galon, air galon, simpan di botol, air botol gitu. Galonnya itu tidak ikut. Nah, itu saja tambahan sementara. Kira-kira ada yang perlu diperjelas lagi dari pembagian air suci dan mensucikan ini. Yang terbagi dua lagi, ada yang makruh, ada yang tidak. Kemudian sifat penyebab kemakruhannya itu ada 4, termasuk air makruh itu. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Sama ya barangkali yang nambahkan itu. Atau ini audien baru kita ini. Ada yang mau ditanyakan? Agak bingung ya, karena baru ikut ya. Ada salbiyah ma'ani, saya ajak pusing, Ustaz. Yang sudah ikut ini salbiyah ma'ani. Iya, silakan. Yang fikihan. Karena gini, saya baru pelajari AIFA ambil itu cuma 2 pola. 2 pola itu apalitas. Iya. Oh, nanti malam anu itu. Malam Masalah kan Iya. apalitas gitu ya. Iya. Jadi tidak semua rumah itu memiliki dinding bahasa kita. Itu yang besarnya begitu. Iya. Sehingga kalau saya pribadi karena itu jadi berat, jadi saya pribadi kalau biar airnya harus kali ambil hidupkan mesin, jangan pakai itu. Jadi lebih ingat ke kata guru itu, airnya ngalir dari airnya punya gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting ngalir. Karena dan mesin masuk gitu kan. Karena dulu pakai Jadi inti pertanyaannya, ya tidak muter-muter ya. Pertanyaannya tadi itu 2 pola itu Oh itu. yang kedua tadi itu Satu dulu lah. Iya, satu dulu. lupa. Karena pemula. ya sambil diingat-ingat pertanyaan yang kedua. Nah, sementara sebenarnya jawabannya itu di kajian selanjutnya kita belum masuk. Tapi untuk pemula enggak apa-apa lah. Kasih kifayatul awam, kasih nurut dalamnya dulu. Di Masjid Naksabandi pun kebetulan di akhir bulan ini akan bahas tentang itu. Air sedikit, air banyak itu. Nah, intinya untuk jawaban ini, jawaban kidamnya dulu ya, mendahului ini dulu ya sebelum keterangan. 2 pula itu simpelnya begini, kalau kamu punya bak 60 kali 60 cm persegi. Tahu kan? Iya. 60 cm. Panjang, tinggi, lebar 60 cm. Persegi itu namanya. Untuk diketahui oleh teman-teman, saya sudah mengukur satu jengkal saya ini 21 cm. Berarti kira-kira 3 kali jengkal saya. 1, 2, 3. Nah, segini nih. Segini ini tingginya berarti ini 63 cm segini ini. Karena satu jengkal saya ini sudah saya ukur 61 cm. Kenapa kok saya ukur? Untuk mengukur kamar mandi. Oh, bukan untuk mengukur kepunyaannya, bukan. Ya punya saya, maksudnya punya kamar mandi saya. Gitu. Ya. Jadi 60 cm persegi, ngerti persegi ya? Panjang, tinggi, lebar. Ya. Panjang, tinggi, lebar. Kalau itu kalau ukuran perseginya, tapi kalau ukuran liternya, setahu saya 217 liter. Tapi jarang orang ukur pakai liter itu. Ya, Banyak orang pakai diameter gitu kan. Persegi 60 cm persegi. Dah gitu. Itu 2 kula atau dikatakan air banyak.
Air banyak itu 2 kula ke atas. Kalau yang di bawah 2 kula di bawah 2 kula itu namanya air sedikit. Jadi itu sementara jawaban ke depannya. Tapi nanti kita insyaallah moga-moga sampean iltizam atau lazim mengikuti ya. Yang kedua. Nggak usah satu dulu. Nah, kita mau kaji tasawuf nih. Belum Ustaz. Kalau saya memahami pertanyaan beliau ini, walaupun beliau yang inti bunyi pertanyaannya adalah berapa ukuran 2 kula, cuman inti persoalannya yang saya tangkap dari pertanyaan beliau ini adalah Loh, tunggu dulu. Ada burungnya apa kalau ditangkap? Punya burung. Ya, terus. pertanyaan beliau kan memang seberapa banyakkah 2 kula itu ukuran Iya. liternya kan begitu kan. Tapi penangkapan saya walaupun bukan burung ya tetap Iya, bisa iya. ditangkap pertanyaan itu karena bermakna majazi. Pertanyaan beliau ini mengarah begini. Apakah kalau air di bawah dari 2 kula itu tidak bisa dibuat wudhu jadinya? Anggapan panjenengan jadinya. Jadi saya menduga, tolong koreksi kalau salah. Saya menduga. Enggak, ini netral saja. Menduga dari bunyi pertanyaannya tadi. Wah, Kalau di bawah 2 kula, apakah panjenengan beranggapan bahwa air itu tidak bisa dibuat berwudu? Nah, itu faktanya bisa dibuat berwudu dengan catatan air itu suci. Jadi air itu sekalipun tidak sampai 2 kula, selagi air itu suci dan mensucikan, sebagaimana kategori yang sudah kita jelaskan, itu tetap bisa dibuat berwudu. Contoh, air for 3 itu, satu gelas. Itu kan air suci dan mensucikan. Tapi tidak sampai 2 kula itu. Buka dibuat berwudu, bisa. Walaupun tidak sampai 2 kula. Nah, apa pentingnya pembahasan 2 kula dan tidak sampai 2 kula? Pentingnya adalah kalau air yang kurang 2 kula terkena najis, jadi najis. Rawan terkena najis gitu lah, rawan menjadi najis. Sedangkan air yang lebih daripada 2 kula itu lebih aman. Sehingga tidak mudah menjadi mutanajis. berarti Itu yang pertanyaannya beliau ini mencakup global pembahasan pembagian air saja. Ya. Air suci, mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, air yang terkena najis nanti itu. Iya, jadi saya menangkap kalau bahasa kerennya itu Ustadz, meta pertanyaannya itu ke sana. Nah, jadi di balik pertanyaannya itu sebenarnya ke sana. Iya, iya. Baru mau saya kasih. Ini mau nambah air, Tambah. Enggak, nambah susu. nambah suuzon. Kalau beliau tadi kan agak-agak asumsi yang berwanti-wanti ya kan. Kalau saya berhusnuzon kepada beliau ini bukan hanya mempelajari fikih tapi juga tasawuf. Nah, ada kayak aduh, masih Iya kan? terlalu kotor nih. Jadi sebelum masuk ke tasawuf yang level kasta tinggi, jadi secara fikih sih boleh-boleh aja ya kan di bawah 2 kula. Tapi beliau tuh diajarkan gurunya untuk berhati-hati. Waduh nih bak mandi di rumah sedang tidak 1 kula nih. Oh iya, Cetek betul juga, banget. betul. Jadi dengan ilmu tasawuf yang sudah dipelajari adalah pakai air yang lain aja yang sudah pasti. Pasti aman gitu lah ya. Ke sana hidroknya saja. Masya Allah. Jadi perlu dikaji lagi lebih dalam tasawufnya itu seperti apa sebenarnya. Oleh kori kita berikutnya. Iya, iya. Maksud Ustadz Bayu, Bridging, cepat bridging. ganti dong, cepat ganti gitu. Halus sekali beliau. Untung saya latif ya. Peka ya. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut Kita, ke tas kajian tasawuf. untuk pertanyaan kedua setelah ini ya Bang. Setelah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian tasawufnya di kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Al-Ghazali. Setelah di 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pentingnya ilmu, bahkan ilmu itu lebih afdol dan lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Tapi bukan berarti ibadah tak penting. Dalam artian ibadah tanpa ilmu justru menjadi useless, sia-sia, percuma, tak bernilai. Maka setelah kita menjelaskan itu, sekarang ada lanjutannya nih di sesi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Walam mastaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an. Setelah kita tetapkan bersama bahwa wajib bagi seorang hamba itu harus memiliki ilmu dan amal. Ilmunya harus diamalkan dan amalnya harus didasarkan ilmu. Dah kita sepakati itu di pertemuan sebelumnya. Fal ilmu aula bit taqdim la mahalah.
dan sudah kita pastikan secara pasti bahwa ilmu itu harus lebih didahulukan, li'annahul aslu wad dalil, karena ilmu itu adalah asalnya, pokoknya, wad dalil, dan pada saat yang sama ilmu itu menjadi dalil, menjadi petunjuk arahnya. Kita mau ibadah nih dengan tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa tahu ini bagaimana cara melakukan ibadah ini, tidak bisa kita. Jadi harus dengan ilmu dulu. Nah, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Rasulullah bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya, pemimpinnya dari amal, sedangkan amal itu tabiinnya. Ilmu amal itu yang mengikuti ilmu. Jadi ilmu dulu sebagai imamnya, makmumnya atau tabi'nya, pengikutnya adalah amal. Nah, harus begini. Wa inna masoru'an ilmu aslan matbu'an yalzamuka takdimuhu alal ibadati. Semata-mata ilmu itu menjadi prinsip dan juga panutan, maka wajib bagimu itu mendahulukan ilmu daripada ibadah. Ya sudah jelas ya, karena kita sudah sepakat bahwa ilmu itu adalah pemimpin daripada amal. Amal tanpa adanya ilmu tidak mungkin bisa berjalan, hilang arah dia. Kalau bahasa agak politis, menguap padam api, mengarah menuju hilang arti. Nah, begitu kira-kira bahasa lebih puitis. Bentuk, sebelum saya lanjutkan, jadi saya terpikir begini, oke, berarti harus ilmu dulu dituntun dengan amal, kan begitu kan? Lah terus kita ini gimana yang sudah sering melakukan ibadah justru tanpa ilmu? Sia-sia dong, seolah kan begitu kan? Gimana cara membela orang awam dia? Saya kepikiran begitu. Sedangkan kita nih, saya pribadi baru punya kesadaran ilmu ketika sudah berjenggot. Di sini. Ya di sini, di mana lagi? Sudah berjenggot. Gimana amal-amal saya sebelumnya? Itu masih saya yang cukup muda ya. Bagaimana dengan orang-orang lain gitu kan gimana? Lalu saya berpikir, orang lain itu walaupun belum ada ilmunya, yang penting ada keinginan dia tetap husnudzon kepada Allah. Dia melakukan ibadah, belum ada ilmunya, itu adalah cara Allah untuk membuat orang itu tetap ibadah. Itu koharnya Allah. Jadi Allah memaksa orang itu untuk melakukan ibadah sekalipun tanpa ilmu. Tetap itu lebih baik daripada ada ilmu dan ada ibadah. Jadi bukan berarti dalam arti sia-sia nol sama sekali, enggak juga. Tetap itu lebih baik daripada yang tidak beribadah. Nah, kan begitu. Jadi itu koharnya Allah yang memaksa kita untuk beribadah bahkan tanpa ilmu. Yang lebih baik lagi, ya ibadah kita harus dibangun atas dasar ilmu pengetahuan. Iya. Wa inna ma sura al ilmu aslan matbu'an yalzamu ka taqdimuhu alal ibadah li amrayn. Nah, ilmu itu menjadi prinsip, menjadi asal, menjadi pokok, ibaratkan pohon ya. Ibaratkan pohon, ilmu itu adalah pokok dan juga panutan sehingga harus didahulukan atas ibadah. Alasannya karena dua perkara. Tapi dalam pertemuan ini kita cuma bahas satu dulu karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas ya. Li amroin, karena dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah litahsulalaka an ibadatu wa taslama. Agar ibadahmu itu menjadi berhasil dan selamat. Jadi gampangnya begini, kenapa kok ilmu itu harus didahulukan daripada amal? Kenapa kok ilmu itu menjadi imamnya, ibadah menjadi makmumnya? Kenapa kok begitu? Alasan pertama adalah supaya ibadahmu itu selamat dan berhasil, sukses, kira-kira begitu. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifa al-ma'buda thumma ta'budahu wa kaifa ta'buda man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Gitu. Maka bagimu itu mula-mula, ini kan sudah kita sepakat ya bahwa ilmu dulu baru amal. Apa tujuannya? Tujuan alasan pertama adalah supaya ibadah kita berhasil dan selamat. Oke. Oleh karena itu, maka pertama wajib bagimu itu at-ta'rifa al-ma'buda. Kamu harus kenal siapa yang kamu sembah.
Summa ta'budahu. Kemudian baru kamu menyembahnya. Kalau kamu udah kenal, baru kamu sembah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu? Bagaimana mungkin kamu itu menyembah orang yang tidak kamu ketahui? Bi asma'ihi, nama-namanya, wa sifati dzatihi, dan juga sifat-sifatnya, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib baginya, mungkin sifat-sifat wajibnya Allah, wa ma yastahilu, dan sifat-sifat mustahilnya Allah, fi na'tihi, dari sifat-sifatnya itu. Bagaimana mungkin? Saya beberapa kali tanya ke orang ya, Bang atau Pak, kalau boleh milih, Bapak maunya nikah dengan orang yang dikenal atau tak dikenal? Itu semuanya menjawab dikenal. Kalau boleh milih ya, dikenal. Loh, untuk teman sepanjang hidup aja kita memilih orang yang kita kenal. Masa kita menyembah zat yang tidak kita kenal? Langsung manggut-manggut. Ya tidak tahu lah apa maksud manggut-manggut itu. Nah, akhirnya ada foto di Facebook langsung begini tangan. Gimana pas lagi gitu lagi ekspresi saya tuh. Kayak lagi marah bareng. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifati syai'an wal iyadu billah bima yukhaliful haq. Terkadang engkau itu meyakini pada sifat-sifatnya Allah itu sesuatu yang wal iyadu billah mimma yukhaliful haq, itu menyalahi kebenaran. Kadang kita ini kalau tanpa ilmu menyembah Allah, lalu pensifatan kita kepada Allah itu salah. Karena anggapan kita kepada Allah salah, maka itu mempengaruhi cara ibadah kita. Misalnya begini, saya beribadah nih tanpa ilmu, lalu dengan entengnya mulutnya itu ngomong, agak jengkel, lalu bilang, ya Allah kan maha pengasih maha penyayang. Terus bilang, ngapain Ustadz payah-payah begitu? Ini agama ini udah gampang kok. Lalu berdalil, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kita didalilin, ya bagus, alhamdulillah ya. Maksudnya penempatannya itu loh, please deh. Kadang begitu kita. Oke, saya bilang agama itu memang gampang, tapi bukan berarti kamu bisa menggampangkan agama. Saya bilang begitu. Jadi atas dasar agama itu gampang, dalil tadi itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lalu dia bilang, setelah kita jelaskan fikih itu aturannya begini. Ribet Ustadz ini. Langsung begitu. Ya udah Ustadz, kan agama ini gampang. Iya betul, gampang kalau tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya jangan asal-asalan lalu bilang agama ini gampang. Itu kan asbun namanya. Itu ibadahnya tanpa ilmu. Jengkel kan saya jadinya. Kobar lah. Aduh, ya Allah, astagfirullahalazim. Ya kadang pun kita juga begitu tanpa disadari. Langsung otokritik ya, langsung kritik diri sendiri. Kadang pun juga begitu. Ada ilmunya digunakan untuk membenarkan. Kita juga Allah Maha Pengampun. Itu kadang. La haula wala quwwata illa billah. Fatakunu ibadatuka haba'an mathbura. Ini yang saya maksud tadi, mengarah hilang arti. Maka ibadahmu anak muda ya, maka ibadahmu nanti pada gilirannya akan menjadi ya seperti debu yang berterbangan dengan tanpa ilmu. Waqad syarahna, dan sungguh kami telah menjelaskan ma fi dzalika, topik tersebut atau penjelasan tersebut, minal khotoril azim fi bayani makna su'il khotimah. Sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam penjelasan makna su'ul khotimah min kitabil khauf. Judul kitabnya, judul pembahasan di kitabnya itu adalah Kitabul Khauf min jumlati kutubi Ihya'i Ulumiddin. Di dalam kitab Ihya Ulumiddin nanti dibuka ada Kitabul Khauf, pembahasannya husnul khotimah, ada tuh pembahasan tentang begitu. Dia juga suka mempromosikan kitabnya. Jangan Ustaz Bawi, jangan disebutkan harusnya itu. Itu menjadi dalil bagi beliau. Nah, saya tidak menafikan bahwa itu sunnah, tapi nanti akan disinggung tuh. Benang tipis sekali itu antara takaburnya. Ya, saya tidak tahu, saya tidak sedang menilai hatinya, saya hanya sedang memperingati saja. Cuma yajibu alaika. Kemudian sudah kita belajar tauhid tadi itu kan, kita harus tahu tauhid dulu. Nanti ada ketegasannya nanti di akhir, tapi belum di pembahasan sekarang. Tsumma yajibu 'alaika an ta'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibatis syar'iyyah. Kemudian wajib bagimu untuk belajar terkait apa yang mengharuskanmu untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat.
Oh iya, setelah kita kenal Allah nih, oh Allah itu memang betul-betul Tuhan. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Buktinya adalah begini, begini, begini. Wah, sudah dijelaskan dari sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kita sudah kenal dengan Allah, dengan ilmu tauhidnya itu, misalnya di pertemuan kita pertama tadi. Oh iya, Allah itu memang Tuhan. Sekarang saya mau menyembah Allah. Nih, saya mau menyembah Allah nih sekarang. Maka kita harus belajar ilmu yang mengharuskan kita melakukan kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat. Kenapa kok saya harus sholat ya? Oh, karena Allah yang memerintahkan. Kita sudah tahu tuh. Alama umir tabihi, atas apa yang telah diperintahkan kepadamu ditaf'ala dzalika, untuk melakukan hal tersebut. Wa ma yalzamu katarkuhu, dan juga kita harus mengetahui apa yang mendorong kita untuk meninggalkan satu perbuatan minal manahi, dari perkara-perkara yang dilarang. Litat suruh kadzalika, agar kita meninggalkan hal tersebut. Wa illa, kalau kita tidak belajar hal tersebut, fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya. Kalau kita tidak tahu apa saja yang wajib kita lakukan, syarat dan rukunnya kita tidak tahu tuh. Lalu kita juga tidak tahu apa saja perkara yang haram, lalu bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman? Tiba-tiba supi pay letter tanpa tahu hukumnya apa, misalnya. Iya kalau boleh, kalau tidak boleh. Nah, tiba-tiba pinjol misalnya. Iya kalau boleh, kalau tidak boleh. Tiba-tiba COD cek dulu. Iya kalau boleh. Kalau ternyata itu haram. Tiba-tiba Bitcoin misalnya. Iya kalau itu boleh, kalau tidak boleh gimana? Nah, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Ilmunya ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, tadi salah satunya sudah kita bahas bagian awal sekali tentang fikih ibadah itu di bab toharoh yang sudah diulas oleh beliau. Harus tahu kita. Tiba-tiba sudah mau khusyuk, Allahu Akbar. Caranya wudhu gimana? Tidak tahu. Kan gimana gitu kan? Iya, jadi habaan mansura, ya Allah. Wa kaifahiyya, dan bagaimana hal tersebut? Bagaimana sesuatu yang haram itu? Bagaimana sesuatu yang diperintahkan Allah itu? Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan kenapa hal tersebut menjadi wajib untuk kita lakukan? Kaifa tajtadibu ma'asiya, dan kenapa engkau harus meninggalkan perkara-perkara maksiat? La ta'lamu annaha ma'asi. Ya gimana? Sementara engkau tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah satu kemaksiatan. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga kalau kamu tidak tahu apa dan bagaimana ketaatan itu, apa dan bagaimana kemaksiatan itu, dampaknya adalah pada gilirannya hatta la tuqi'a nafsaka, sehingga larangan tadi itu tidak terjadi padamu. Sehingga engkau tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu. Fal ibadatu syar'iyyah katoharah wa shalah wa shaum wa ghairiha. Kemudian ibadah-ibadah syariat seperti toharah, bersuci, yang tadi sudah kita bahas di bagian fikih, salat, puasa dan lain-lain itu yajibu an ta'lamaha. Kamu wajib untuk mengetahui bi ahkamiha, hukum-hukumnya seperti apa, wa syara'itiha, syarat-syaratnya seperti apa, hatta tuqimaha, sehingga baru engkau bisa melaksanakannya. Tidak tahu caranya sholat, hanya tahu gerakan sholat, gerakannya tahu, bacaannya tahu, tapi syarat rukunnya apa dan bagaimana belum tahu. Bagaimana mungkin bisa mengerjakan sholatnya? Dia menganggap dirinya sholat, padahal itu bukan sholat. Terus apa dong? Ya, latihan sholat. Atau dipaksa Allah untuk melakukan sholat. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan. Sebab terkadang engkau itu melakukan ibadah bertahun-tahun, mimma yufsidu alaika, dari satu ibadah yang sebenarnya itu sudah rusak. Mimma dari perkara yufsidu, yang merusak, apa ma alaika, kepadamu. Jadi kita melakukan ibadah bertahun-tahun tanpa kita sadari karena tidak tahu ilmunya. Ternyata dalam melakukan ibadah itu ada perkara yang kita lakukan, yang mana perkara itu bisa merusak ibadahnya. Bisa merusak toharotaka, pada toharohmu, bersucimu, wudu'mu, mandimu gimana, wa sholawataka, dan sholat-sholatmu, wa yukhrijuhuma, sehingga hal tersebut mengeluarkanmu an kaunihima, dari keduanya, waqi'a
waqi'ataini ala mana tadi? Ala wifaqi sunnati. Sehingga mana tadi? Kamu kan tadi begini, tanpa kamu sadari, kamu telah melakukan sesuatu yang telah merusak toharohnya, merusak sholat-sholatnya, sehingga sudah melenceng jauh dari sebagaimana ketetapan sunnah. Gitu. Sebagaimana yang sudah telah diajarkan. Oh, jenggot. Ya bukan ke sana lah arahnya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, gitulah kira-kira. Wa anta, celakanya wa anta la tas'uru bidzalika. Celakanya engkau itu tidak merasakan hal tersebut. Itu dia. Celakanya di situ. Ini biasanya kita kalau baca begini nih, biasanya nih kalau baca begini kayak tadi itu kan arahnya tuh ke orang lain. Ini orang itu. Duh, ini sebenarnya kita sendiri. Bahkan kita tidak ngerasa. Ya maksud saya. Tasawuf loh, tasawuf. Iya kan orang Kajian tasawuf. Suzon sendiri sendiri. Tasawuf, mode tasawuf, tolong. agak seriusan baik. Ya kan di caption tadi kan di story saya itu sudah saya bilang, ya terkadang perjalanan yang lebih melelahkan itu dan lebih sunyi adalah perjalanan ke dalam diri. Maka tidak setiap orang itu siap untuk berlelah-lelah ke sana. Dan lebih siap untuk berjalan ke dalam diri orang lain atau mereaksi orang lain. Ini boleh jadi kita loh. Karena kita justru tidak merasa. Sehingga tadi itu kita musik haram sadai. Aduh. Boleh jadi ini kita karena ini kan kalimatnya di sini wa anta la tas'uru bidzalika. Sedangkan engkau tidak merasa. Dari tadi kan kita seolah-olah mengkritik orang. Seolah kita benar nih. Jangan-jangan kita nih sehingga kita tidak terasa nih. Mungkin saja. Kecuali di ilmu tauhid. Ilmu tauhid yakin saya. Ilmu yakin. Kalau ilmu fikih dan apalagi tasawuf ya. Warubama ya'taridu laka muskilun. Terkadang juga terjadi pada dirimu itu muskilun. Ada satu pertanyaan kemuskilan seperti barusan salah satu audien kawan kita Pak Samhari. Ya, iya Pak Namanya Samhari. Iya. Beliau ada satu kemuskilan yang terjadi pada dirinya wala tajidu man tas'aluhu. Dia tidak menemukan orang yang bisa ditanyakan andzalika dari persoalan tersebut. Kasihan sekali kayak kemarin kita ke pelosok-pelosok lah, saya tidak sebut tempatnya, ke pelosok-pelosok desa itu. Duh kasihan saya. Mohon maaf ya. Daripada anggaran dibuat atau iuran kader-kader dibuat untuk bikin acara PDPK PNU misalnya. Contoh apa? Contoh ya ini otokritik lah, biarin saja. Lebih baik urunan utus ustadz 2-3 orang ke kampung-kampung itu, gaji selama 3 hari seminggu, hatamkan kitab Safinah, ajak ustadz-ustadz setempat, hatamkan, direkam di video, tanya persoalan-persoalan sedang dikaji itu, sehingga ustadz-ustadz di kampung itu hatam kitab Safinah, sudah punya bekal, kita pulang. Kader NU-nya pulang. Lalu orang ustadz-ustadz yang sudah kita kader itu mengajarkan ke orang-orang. Itu loh. Itu Usulan. Saya mau daripada harus ikut acara seperti lebih baik saya datang ke pelosok-pelosok seperti itu karena manfaatnya jelas, sangat butuh itu, kasihan sekali. Tren itu foto Biarin. Serius. Bukan kasihan sekali orang-orang di pelosok-pelosok itu. Bahkan ini najis enggak sih? Allah itu najis saja enggak tahu gitu loh kadang. Lebih baik kan begitu. Dikasih ini Ustaz. Enggak mau kan. Nah, bagian mengkader saja lah. Tidak bisa kalau dikasih nih. Kalau dikasih nih. Duh, ya, saya enggak ikut-ikut ya. Terus, iya. Sampai mana tadi? Wa anta Antalika wa anta ma ta'allam tahu. Sedangkan engkau itu tidak mengetahui hal tersebut. Mana batasnya ini saya nih? Baca agak cepat aja lah. Ya, saya baca agak cepat aja. Tsumma madaru hadzal sya'an aidon 'alal ibadatil batinah. Kemudian tercakup juga berputar-putar juga dalam persoalan ini adalah 'alal ibadatil batinah. Ibadah-ibadah batin. Nah, ini yang agak awam nih. Saya pribadi lah ya. Ketika baca sepintas, ketika baca
tauhid tadi ilmu yakin saya. Aman lah, insya Allah aman. Ketika baca di bagian fikihnya barusan, saya merasa aman awalnya, tapi pas kalimat la tas'uru bidzalika, jangan-jangan saya juga termasuk di sini. Nah, bagian ini nih jelas gue banget nih yang luput bagian ini. Termasuk juga yang tercakup dalam persoalan ini artinya harus kita pelajari adalah ibadah-ibadah batinah allati hiya masail qalbi, yakni yang dimaksud dengan ibadah batinah itu adalah gerak hati yajibu an ta'lamaha yang wajib engkau ketahui. Contohnya seperti minat tawakkuli, seperti bertawakal, wat tafwid berserah diri, war ridho ya, was sobri, wat taubati wal ikhlasi wa ghairi dzalika, sabar, taubat, ikhlas dan lain-lain. Ini penting juga untuk kita tahu. Contoh nih, ikhlas itu apa dan bagaimana? Logo. Ups. Ustaz Bayu kok mancing saya? Iya. Berapa? Dilengkapi. Betul ya lama. Enggak, kadang kan begini, kita itu mengatasnamakan hal tersebut, misalnya sedekah itu harus ikhlas gitu loh maksud saya. Jangan difoto-foto seolah-olah kalau difoto pasti tidak ikhlas. Loh, belum tentu loh. Ikhlas itu kan tadi itu masail qalb. Lalu orang mau menilai gimana? Apakah dia bisa tahu hati saya itu ikhlas atau tidak? Jadi di foto atau di streaming seperti ini belum tentu itu tidak ikhlas. Belum tentu. Maksud saya tuh ke sana, kok tiba-tiba logo apa maksudnya? Lebih Ya, sebenarnya saya mau ke sana juga sih. Aduh. Nanti bagus tuh ya. Ya. Tema ikhlas dan beramal tadi. Kok silent tiba-tiba ya. Waktu ditalika dan lain-lain. Mimma saya titikruhu nanti akan saya sebutkan insyaallah taala. Titik. Wa yajibu an ta'lama mana hiha allati hiya addadu hadhil umur. Dan juga wajib bagi kita untuk mengetahui apa-apa yang terlarang dari ibadah-ibadah batin itu allati hiya addadu hadhil umur. Yang mana perkara-perkara itu adalah lawan atau kebalikan dari tawakal, tafwid, ridho, sabar, taubah, ikhlas dan lain-lain. Contohnya seperti kasukhti. Sukhti itu tarkur ridho, dia lawannya ridho. Dia tidak terima. Misalnya kita ditetapkan apa sama Allah kan ridho harusnya. Ini malah kok saya begini kan ya Allah, kok saya miskin ya Allah, kok begini? Nah, itu sukhut namanya. Wal amal, berangan-angan, waria sudah tahu, kibir, sombong. Ditajatani badalika agar kamu junub dari hal tersebut. Ujub itu kita ya. Mana? Enggak ada di sini. Ada. Enggak ada di teks saya. Ada di situ ya? Oh, bahaya itu. Ada. Oh, ada di PDF-nya ya. Oh ya, dan ujub juga. Ditajatani badalika agar kita junub dari hal tersebut. Jauh maksudnya. Kemana-mana. Duh, bahasa tasawuf kok ini. Bahasa Bayu. Fa inna hadhihi faraidu. Ini menarik nih. Ini kan wajib ya, ini kan wajib. Wa nasallahu ta'ala, dan Allah itu sudah memberikan nas loh ini ya. Kalimatnya nas di sini. Allah itu sudah memberikan nas. Namanya nas kan sudah pasti itu kan. Ala amri biha, atas perkara tersebut, atas amar tersebut, perintah tersebut, wan nahyi an addadiha, dan juga larangan dari perkara tersebut, fi kitabihil azizi, dalam kitabnya, kitab Al-Quran Al-Aziz, wa ala lisani nabihi, dan juga berdasarkan lisannya Nabi Muhammad SAW. Kama qala ta'ala, ini nasnya nih, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu ada tawakal kan, jelas nih, udah ada nasnya Quran. Kepada Allah maka bertawakallah kalian in kuntum mu'minin, kalau kamu adalah orang-orang beriman. Nah, kita kan ada perintah untuk tawakal nih, ini nas nih kan, itu tawakal. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian itu memang betul-betul menyembah Allah. Itu bersyukur. Wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah engkau, wa ma sabruka, tidaklah engkau itu, tidak mungkin kamu itu bisa sabar illa billah, kecuali ya mengikut sertakan Allah, menyertakan Allah dalam kesabaran tersebut. Ada perintah sabar juga. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa tabattal
ilaihi tabtila. Dan beribadahlah engkau kepada Allah dengan benar-benar beribadah. Ai akhlis ilaihi ikhlason. Ini apa ya? Apa maksudnya? Memurnikan dari hal-hal tersebut yang betul-betul ikhlas. Wa nahwa dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Kama nassu 'alal amri bis shalah was shaum, sebagaimana nasnya perintah salat dan puasa. Oke. Jadi kita kan salat semua. Kita kan puasa semua. Atas dasar apa kok kita melaksanakan salat? Kok kita tahu salat wajib, kok tahu kita puasa Ramadan itu wajib? Atas dasar apa? Atas dasar nas kan? Pada saat yang sama ada nas lain yang memerintahkan untuk bertawakal, memerintahkan untuk bersyukur, memerintahkan untuk bersabar. Itu kan sama-sama nas juga. Kan begitu maksudnya narasinya ini. Fama laka akbalta 'ala sholati awis shaum. Tapi kenapa kok kamu hanya menerima nas-nas yang berkaitan dengan sholat dan puasa saja? Wa tarakta hadhil faraid. Sedangkan kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ini, maksudnya nas-nas yang terakhir nih, tentang tasawuf itu harus sabar, harus tawakal, harus bersyukur. Kenapa kok ditinggalkan yang ini? Padahal sama-sama nas, kok tidak fair, kok tidak adil. Kira-kira begitu. Wal amru bihima min rabbin wahidin. Padahal perintah itu dari satu Tuhan yang sama, min kitabin wahidin, dari satu kitab yang sama. Yang fikih diambil, yang tasawuf tidak diambil. Mampir tauhid aja. Aduh, makanya terus ditambah porsinya. Walaupun agak maksakan juga ya. Kita lengkapi 3-in-1 biar nggak kena. Ya betul juga sih itu, betul juga usulan beliau ini. Bal ghafalta, bahkan engkau lalai an dari hal tersebut, fala ta'rifu syai'an, bahkan engkau tidak mengetahui sama sekali minha. Anha. Oh anhuma ya, berarti keduanya fikih dengan, ya kayaknya lebih tepatnya la'alla shawab ya, anha, karena ini mengarah ke tasawufnya. Bahkan ghafalta, kamu lalai anha dari yang faraid yang kedua ini, yang tasawuf ini maksudnya. Fala ta'rifu syai'an, maka kamu tidak mengetahui sama sekali minha dari kewajiban-kewajiban yang kedua itu. Tasawufnya kamu tidak tahu sama sekali. Kayaknya sih dari Syiakul Kalam. Kemudian ini juga agak aneh, saya agak bingung bacanya saya. Bi fatwa man asbaha bi ajlihi hadhihi masghufan. Ya, kalau pemahaman saya begini. Apa buktinya bahwa engkau tidak mengetahui sama sekali dari yang tasawuf itu, gampangnya begitu. Karena gimana ya? Gimana tadi pemahaman saya? Banyaknya fatwa ulama, kira-kira begitu. Fatwa orang-orang ulama lah dalam hal ini, oknum ulama yang menjadikan ajil dunia, ya bisa dia. Karena ini term tasawuf, menjadikan dunia itu hadhihi masghufan. Dia mabuk kepayang cinta dunia dengan hadzunnya, bagiannya. Apa ya? Karena kita itu banyak tidak tahu tentang tasawuf, pada gilirannya kita mengikuti fatwa-fatwa oknum ustadz gitulah ya kira-kira, oknum ulama, oknum penceramah, padahal penceramahnya itu dia berceramah nyari amplop. Ya adapun ikhlas itu beda cerita. Ini kita bicara nih. Maksudnya setelah ini hatta soyyaro, ini ciri-cirinya nih, sehingga dia itu merubah al-ma'rufa pada sesuatu yang ma'ruf, mungkaron sebagai sesuatu yang mungkar. Yang ma'ruf dibilang mungkar, wal mungkaru ma'rufan, yang mungkar dibilang ma'ruf. Nah itu cirinya tuh. Yang penting amplop ada dulu, mungkar lah mungkar gitu. Saya carikan dalilnya biar menjadi ma'ruf. Mau ma'ruf kalau tidak ada amplopnya bisa jadi mungkar gitu misalnya. Nah ini kan fatwa pesanan nih. Adapun fatwa pesanan yang benar biasanya ketika Ustaz tolong nanti sampaikan ini ya tentang pentingnya anak-anak muda untuk mengaji. Kadang saya dipesanin begitu Ustaz Bayu. Jangan maulid. Jangan bahas tentang maulid. Kenapa? Karena di tempat Wahabi gitu ya. Ya beberapa tempat dipesanin pentingnya anak muda untuk mengaji. Kata saya, yang tua harusnya ngajarin. Tidak perlu saya berfatwa. Wa man ahmalal uluma allati sammahallahu fi kitabihi nuran. Dan juga lanjutannya bi fatwa man. Ini wa man ahmala, dan juga mengikuti fatwa orang-orang yang lalai
al-uluma pada ilmu-ilmu, allati samaha yang mana ilmu-ilmu tersebut dinamai, siapa yang menamai Allah wa Allah fi kitabi dalam kitabnya nuron wa hikmatan wa hudan, yang mana Allah itu menamai ilmu itu sebagai nur, cahaya, hikmah dan juga hidayah. Lalu kita mengikuti orang Bukan bisa paham bukan? hikmah, bisa Pak. Kemana tadi? Kita mengikuti orang yang lalai dengan ilmu-ilmu, padahal ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah hikmah, ilmu itu adalah hidayah. Wa aqbala ala ma bihi, dan juga hanya menerima atas ilmu yang mana ilmu tersebut yaktasibul haram, digunakan untuk memperoleh perkara yang haram. Dipakai ilmunya tapi hanya dibuat untuk kasab pada sesuatu yang haram. Wa yakunu, tadi itulah untuk menjawab pesanan-pesanan mentang-mentang makanya saya waktu itu menolak diundang partai. Saya tahu ini tujuannya ini suruh berfatwa nanti ini supaya tidak memilih yang sensor agak sensitif. Wa yakunu mana tadi? Wa yakunu masydatan lil hutam. Kemudian dia menjadikan ilmu tersebut menjadi apa? Menjadi kendaraan lah ya, menjadi alat untuk mencapai duniawi. Ya. Ya. Hutam saya lihat apa ya? Semacam barang rongsokan yang tidak dipakai. Mungkin ini mengistilahkan dunia mungkin. Ya mungkin perkara yang haram lah. Intinya ke sana. Sedikit lagi, agak capek juga. Amma takhufu ayyuhal mustarsyidu. Tidakkah engkau khawatir wahai orang-orang yang sedang mencari petunjuk, wahai mustarsyid, antakuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibat. Tidakkah kamu khawatir kamu itu akan menyia-nyiakan pada sesuatu yang wajib? Bal li aktsariha. Bahkan sebagian besarnya kita sudah menyia-nyiakan sesuatu yang wajib itu. Wa tastaghilu bi sholati tatawwu'i, menyibukkan diri dengan sholat-sholat yang sunnah, wa shaumin nafli dan juga puasa-puasa sunnah, fatakunu fi laisa syai'. Padahal dalam hal tersebut ya karena kita tidak ada ilmunya, maka tidak ternilai sama sekali. Wa rubbama anta musirrun ala maksiatin min hadhil ma'asi. Yang terkadang juga kamu itu sudah menjalankan, sudah melakukan perkara maksiat min hadhil ma'asi, dari maksiat-maksiat ini, tastaujibu biha an-naro, yang pada gilirannya kamu akan dimasukkan ke dalam neraka karena kita tidak sadar ya. Naudzubillah. Wa tatsuruku mubahan min ta'amin au syarabin au naumin tabtaghi bihi qurbatan ilallahi azza wa jalla. Dan kamu meninggalkan perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur, yang mana sebenarnya perkara mubah itu bisa menjadi kendaraan atau bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya Gus Bahain. Yang ngopi kan, nongkrong di depan rumah itu kan perkara yang mubah. Makan, minum, tidur kan perkara mubah. Perkara mubah itu kalau kita tahu ilmunya justru bisa menjadi cara untuk kita qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Fatakunu fi la syai'a, sehingga kamu karena tidak memanfaatkan hal mudah tersebut, maka perkara mubah menjadi la syai', tidak menjadi apapun. Wa asaddu min dzalika kullihi annaka takunu fi asril amal. Lebih buruk lagi dalam hal tersebut, sesungguhnya engkau itu menjadi orang yang sudah terlena dengan amal, berangan-angan. Wal amal itu adalah maksiatun mahdhah. Berangan-angan itu adalah maksiat mahdhah. Maksiat yang murni adalah kemaksiatan. Mana? Betul ya sebenarnya? Ya. Berangan-angan, maksudnya berangan-angan itu ini. Fatadunnuhu niyata khair bijahlika. Kok? Itu ya. Jadi salahnya. Cukup. Bukan. Cukup. Di lanjutannya. Iya. Amal itu amal maksudnya amal pakai hamzah ya, bukan pakai ain, bukan amal yang itu artinya perbuatan, tapi ini amal. Berangan-angan itu berhalusinasi
itu adalah maksiat yang murni. Itu loh, kadang kita tidak sadar ya. Fatadunnuhu, kamu mengira amal itu adalah niyata khairin, adalah niat yang baik, bijahlika, karena kebodohanmu, kamu tidak tahu. Bil farqi bainahuma, kamu tidak tahu tentang untuk membedakan keduanya, mana niat yang baik dan mana amal. Ini persisnya seperti apa contohnya sudah saya cari-cari, saya masih belum paham, masih belum tahu. Jadi antara angan-angan dengan niat baik, karena dia tidak tahu perbedaannya, maka yang kita anggap ini adalah niat baik itu sebenarnya amal. Yang mana amal itu adalah maksiat yang mahdoh. Wa taqarrubihima fi ba'dil wujuh. Tapi pada sisi yang lain, keduanya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa kadzalika takunu fi jaza'in. Demikian pula takunu menjadi siapa engkau fi jaza'in dalam di jaza ini saya cek di ininya, di syarahnya, jaza ini adalah diddus sabar. Lawannya sabar, gelisah lah. Kita artikan gelisah saja. Gelisah, kemudian sukhtin, kita tidak rela, fatadunnuhu, kemudian kita mengira tadurruan wabtihalan. Ketika kita merasa kita itu sudah merendahkan diri kepada Allah, kita sudah memohon kepada Allah, kita merasa sudah merendahkan diri kepada Allah. Padahal sebenarnya itu adalah jaza, itu adalah gelisah. Dan itu adalah apa, sukhut tadi? Protes. Kita tidak ridho. Ya Allah, saya minta kaya ya Allah. Ini saya cari-cari, kira-kira beginilah contohnya. Ilustrasinya lah. Ya Allah, berilah aku kekayaan, karena dengan kekayaan ini ya Allah, aku akan banyak beribadah kepadamu. Enggak, belum tentu. Itu kan seolah-olah ini kan merendahkan diri kepada Allah kan. Kita memohon kepada Allah. Boleh jadi itu sebenarnya adalah sukhut. Kita tidak ridho, kita miskin sekarang. Ih, ngeri ya kan. Kadang saya lah tertipu begitu. Wabtihalan ilallahi azza wajal. Wa takunu firyain. Sehingga kamu juga boleh jadi menjadi riya'in mahdin, riya yang murni. Wa tahsibuhu, kamu mengira hamdan lillah, kamu mengira itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Au da'watan linnas ilal khair, atau kamu mengira kamu sudah mengajak manusia pada kebaikan. Wow. Saya langsung ingat foto saya yang begini. Kamu kira itu dakwah linnas ila khair? Enggak, itu amplop itu. Langsung pikir ke sana, aduh ini susah ya ngatur hati. Kalau misalnya menahan diri untuk mencuri itu gampang. Maksiat berupa mencuri, Pak mencuri nih. Sep, gitu kan? Hati ini enggak bisa, amplop. Gitu Ustaz Bayu. Gimana caranya Ustaz Bayu? Agak beda sih. Ya Allah itu. Aduh, jadi ya walaupun terbayang-bayang begitu. Bismillah, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi, gitu saya dorongannya itu. Belum nemu cara lain saya selain melihat itu. Bukan beda, tapi agak beda. Nah, kadang motivasi saya langsung Agak sama. Saya makasih ini. Langsung ingat ke sana aja kalau saya motivasinya. Anak bukan, keluarga bukan. Kita dipanggil ya, waktunya saya istirahat dipanggil untuk ceramah. Penghargaan enggak ada, amplop kecil gitu ya. Kadang terus terang, kadang kepikiran begitu. Gimana caranya supaya mau menetralisir itu? Umatnya Kanjeng Nabi. Langsung gitu ya saya. Bismillah, agak reda sedikit lah. Fata'khudu ta'udu Allah subhanahu al-ma'asiya bit-ta'at. Gimana tadi konteksnya ya? Karena ketidaktahuan kita mana itu sabar dan mana sebenarnya kita itu gelisah sebenarnya, atau mana itu ikhlas dan mana sebenarnya kita itu berharap sesuatu yang lain, riya misalnya. Sehingga karena ketidaktahuan itu kita pada gilirannya akan mengambil dan juga melakukan begitu saja lah, melakukan al-ma'asiyah, mengira ma'asi itu bito'at, dengan to'at Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah kalau dibalik-balik lah. Karena ketidaktahuan kita, pendek kata dari semua itu, kalau kita tidak punya bekal ilmu, kita akan mengira
maksiat-maksiat kita itu sebagai satu ketaatan. Ih, ngeri. Yang gampang itu kalau gini masih gampang. Jelas-jelas orang nyuri ini. Gampang kita mencegahnya. Jangan nyuri ya. Ada orang jelas-jelas tidak sholat nih. Kamu jangan ulangi lagi sholat ya. Itu gampang. Yang bahaya nih, udah pakai gamis, udah pakai baju takwa begini, udah rapi-rapi nampaknya kayak ustadz begini. Tapi hatinya, nah ini yang tidak nampak nih. Dan susah mau dikendalikan. Di depan, Masya Allah, Tabarakallah, Walhamdulillah, ya jazakumullah. Salaman. Salaman. Nah ini nih, yang tidak nampak di sini nih, payah mau nyegahnya, ngaturnya itu loh. Nanti bagi-bagi tips caranya sana ya. Wa tahtasibut thawabal azima fi mawadi'al uqubat. Sehingga kamu mengira pahala-pahala itu di tempat uqubat. Kamu mengira apa ya? Itu sebenarnya uqubat, tapi kamu posisikan itu sebagai thawabal azim. Fatakunu fi ghururin azim. Maka kamu menjadi orang yang ya kamu itu tertipu dengan apa ya? Gimana membahasakan yang lebih berdemek gitu. Luar biasa tertipu kamu itu. Maka sejak awal saya bilang kalau tidak ada ilmu dalam ibadah ini, kita itu tertipu bahkan oleh diri kita sendiri. Tertipu oleh orang lain, gampang kita ingatkan. Kalau tertipu dengan diri sendiri ini loh. Deh, kamu kok begini? Kata siapa? Enggak. Gitu. Agak susah juga. Wa ghaflatin qabihah dan juga lalai yang buruk. Wah, lengkap ya diksinya. Ada gurur, ada ghaflah. Sehingga ulama mengarang kitab Tambihul Ghafilin dan Tambihul Muqtarin. Wah, iya betul. Ini diksi-diksi yang sangat ini memang tasawuf sekali ya. Tapi menutup fahadhihi dan oleh karena ini semualah wallahi musibatun. Ini apa setelahnya nih? Fadhi'ah. Hah? Fadhi'ah itu apa? Seram. Hah? Seram. Serem ya. Musibah yang serem sekali. Awalnya saya kira itu adimatun. Musibah yang serem sekali. Lil amilin bagi orang yang beramal min ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Sampai bersumpah nih Imam Ghazali. Wallahi ini adalah musibah yang serem sekali bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Ya sekali lagi kalau yang fikih tadi itu masih nampak ya. Cara wudhunya salah. Oh, iya ya. Gimana cara yang benar? Nampak kalau salah. itu hadis siapa? Gitu ya. Ya kalau masalah tauhid itu juga udah ada nampak tuh. Kamu percaya enggak bahwa Allah itu berkuasa? Percaya. Percaya enggak bahwa Allah itu berkehendak? Percaya. Kok kamu enggak terima Allah memberikan kemiskinan? Iya kan, langsung membela diri tuh. Nah, setelah membela diri kemudian, jangan begitu, kita nasihatkan begini. Bukan begitu, saya ini tujuannya ngeles lagi. Udah susah. Kalau tauhid, tasawuf itu karena enggak nampak ya, agak susah mau meluruskan. Termasuk bukan dalam arti kita menggurui ya, ini kan sharing-sharing. Ada tambahan barangkali? Capek juga kita. Udah habis. Ternyata sudah. Sampai situ aja dulu. Mau nambahin Ustaz Bayu? Boleh kalau mau nyimpulin aja sih. boleh nyimpulkan, silakan Ustaz Bayu. Jadi inti ada simpul. Saya kasih satu ayat. Takrir. Saya kasih ayat setelah itu ayat dan hadis biar lengkap lah. Ayatnya di sini di sarahnya nih ya, di sarahnya. Kemudian Syekh Ihsan Jampes mengutip ayat surat Luqman ayat ke-33 di hasiahnya nih. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, ini yang sering dikutip oleh ulama-ulama tasawuf ya. Janganlah kamu itu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan janganlah pula tertipu billahi dengan mengatasnamakan Allah, kira-kira begitu, al-ghurur. Jadi kalau kita tertipu dengan kehidupan dunia itu masih gampang lah ya, masih tahu lah kita, masih gampang diobati. Tapi kalau sudah tertipu kita dengan tipuan yang kemudian mengatasnamakan Allah, nah itu yang susah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq, ini redaksinya ahmaq ya. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya sendiri dan juga mengamalkan
beramal untuk mempersiapkan diri setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang dungu, pakai kalimat ahmak di sini, adalah orang yang mengikuti nafsunya sendiri dan juga selalu berangan-angan. Tadi kan sudah kita bahas amal tuh ya, pakai hamzah amal, tentang Allah. Ini pasti surga ini. Padahal belum berbuat apa-apa, sudah pasti surga. Allahu a'lam. Sadbayu tambahkan. Belum sampai yang kedua. Hah? Sampai yang kedua ya. Kebanyakan nih. Kebanyakan. Boleh kalau minggu depan Sadbayu mau bagian ininya? Nah, Biar gantian lah. Ini sesi udah 3 sesi nih. korinya beliau. Saya terus. Dan kori. Kemarin aku. Hah? Oh iya ya. Nah, berarti tauhid ininya tasawufnya Tentang beliau ya. beliau istiqomah di Muki. Oke. Ya, lebih ke besitan hati yang meronta-ronta karena tadi udah disinggung tentang peduli umat, terkhusus kita di Kota Singkawang. Seakan-akan tergambarkan kurikulum yang ditawarkan oleh Imam Ghazali tentang genre-genre kajian. Cuman yang saya soroti adalah di era Imam Ghazali aja yang enggak fitnah-fitnah banget, itu fokus beliau udah nyerang ke tauhidnya, fikih dasarnya, dan tasawufnya. Sehingga berarti ketika misalkan, walaupun belum ya, misalkan kajian tauhid udah merambat ke berbagai daerah, fikihnya udah setiap maghrib, masih belum lengkap. Iya. Masih perlu sosok kiai-kiai sepuh ataupun kiai-kiai muda mungkin yang mengamankan bab tadi ibadah batiniah. Dan kemudian sebelum disampaikan tentunya para ustadznya juga harus sudah hatam terlebih dahulu dong. Jadi terus. sehingga ambil kesimpulannya. ya, Terus. cocok banget dengan adanya kajian yang sudah merangkul semua itu, baik secara tauhid, fikih, dan seharusnya tasawufnya hatam juga ya. Dan mudah-mudahan lewat Minhajul Abidin dan kitab-kitab tasawuf lainnya bisa terhatamkan ya, walaupun mungkin belum hatam ya. Ya nggak apa. Tasawuf lewat Minhajul Abidin. Perlu. Perlu Ihya Ulumuddin, perlu Bidayatul Ini Hidayah. kan masih covernya doang ini. Ya, ini mungkin batu loncatan ya. Batu loncatan. Ibaratnya untuk proyeksikan ke depan, oh ini masih selanggeng itu tema yang bisa dikaji, baik untuk pengajarnya maupun untuk peserta didik umat Nabi Muhammad. Ya mungkin itu. Berarti ini sekedar menguatkan apa yang sudah dijalankan. Alhamdulillah ya, sekali lagi ini tidak bermaksud menggurui atau apa. Ini membacakan supaya kita dengar bersama dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Allahu a'lam bishawab. Ditutup oleh qori yang awal tadi. Ya, tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk.